Ya, teman-teman, jumpa lagi kita dalam mata kuliah teori organisasi dan sampai juga kita kepada terakhir yaitu pertemuan ke-15. Kita akan membahas kepemimpinan bagian kedua. Di tengah-tengah dinamika organisasi yang antara lain diindikasikan oleh adanya perilaku staf atau individu yang berbeda-beda, maka untuk mencapai efektivitas organisasi, penerapan keempat gaya kepemimpinan di atas perlu disesuaikan dengan tuntutan keadaan. Inilah yang dimaksud dengan situational leadership, sebagai telah disinggung di atas di pertemuan kita sebelumnya. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa untuk dapat mengembangkan gaya kepemimpinan situasional seperti ini, seseorang perlu memiliki 3 kemampuan khusus, yaitu kemampuan analitis atau analytical skill. Ini kemampuan untuk menilai tingkat pengalaman dan motivasi bawahan dalam melaksanakan tugas. Kemampuan untuk fleksibel atau flexibility atau adaptability, yaitu kemampuan untuk menerapkan gaya kepemimpinan yang paling tepat berdasarkan analisa terhadap situasi. Berikutnya, kemampuan berkomunikasi atau communication skill, yaitu kemampuan untuk menjelaskan kepada bawahan tentang perubahan gaya kepemimpinan yang kita terapkan. Ketiga, kemampuan di atas sangat dibutuhkan bagi seorang pemimpin, sebab seorang pemimpin harus dapat melaksanakan 3 peran utamanya, yakni peran mengolah informasi atau information processing, serta peran pengambilan keputusan atau decision making. Ya, diungkapkan oleh Gordon 1996, 314 sampai 315. Peran pertama, peran figurehead sebagai simbol dari organisasi. Leader berinteraksi dengan bawahan, memotivasi dan mengembangkannya. Liaison, menjalin suatu hubungan kerja dan menangkap informasi untuk kepentingan organisasi. Sedangkan peran kedua terdiri dari 3 peran juga, yakni monitor, memimpin rapat dengan bawahan, mengawasi publikasi perusahaan, atau berpartisipasi dalam suatu kepanitiaan. Disseminator, menyampaikan informasi, nilai-nilai baru dan fakta-fakta pada bawahannya. Spokesman, juru bicara atau memberikan informasi pada orang-orang di luar organisasinya. Ya, teman-teman bisa tahu juga untuk bentuk agresif, pengertian jenis, faktor penyebab dan aspek perilakunya ya. Peran ketiga terdiri dari 4 peran, yaitu entrepreneur, perubahan dan pengembangan dalam organisasi. Disturbance handler, mampu mengatasi masalah, terutama ketika organisasi sedang dalam keadaan menurun. Resources allocator, mengawasi alokasi sumber daya manusia, materi, uang, dan waktu dengan melakukan penjadwalan, memprogram tugas-tugas bawahan, dan mengesahkan setiap keputusan. Negotiator, melakukan perundingan dan tawar. Dalam perspektif yang lebih sederhana, yang diungkapkan oleh Morgan pada tahun 1996, 156, mengemukakan 3 macam peran pemimpin yang disebut dengan 3A, yakni lighting, menyalakan semangat pekerja dengan tujuan individunya. Aligning, menggabungkan tujuan individu dengan tujuan organisasi sehingga setiap orang menuju ke arah yang sama. Allowing, memberikan kebebasan pada menantang dan mengubah cara kerja mereka. Jika saja Indonesia memiliki pemimpin yang sangat tangguh, tentu akan menjadi luar biasa. Karena jatuh bangun kita tergantung pada pemimpin. Pemimpin memimpin, ikut mengikuti. Jika pemimpin sudah tidak bisa memimpin dengan baik, cirinya adalah pengikut tidak mau lagi mengikuti. Oleh karena itu, kualitas kita tergantung kualitas pemimpin kita. Makin kuat yang memimpin, maka makin kuat pula yang dipimpin. Rahasia utama kepemimpinan adalah kekuatan terbesar seorang pemimpin bukan dari kekuasaannya, bukan kecerdasannya, tapi dari kekuatan pribadinya. Maka jika ingin menjadi baik, jangan pikirkan orang lain, pikirkanlah diri sendiri dulu. Tidak akan bisa mengubah orang lain dengan efektif sebelum merubah diri sendiri. Bangunan akan bagus, kokoh, megah karena ada pondasinya. Maka sibuk memikirkan membangun umat, membangun masyarakat, merubah dunia akan menjadi omong kosong jika tidak diawali dengan diri sendiri. Merubah orang lain tanpa diri adalah mimpi mengendalikan orang lain tanpa mengendalikan diri sendiri. Kepemimpinan yang melayani, merenungkan kembali arti makna kepemimpinan. Sering diartikan kepemimpinan adalah jabatan formal yang menuntut untuk mendapatkan fasilitas dan pelayanan dari konstituen yang seharusnya dilayani. Meskipun banyak di antara pemimpin yang ketika dilantik mengatakan bahwa adalah sebuah amanah, namun dalam kenyataannya sedikit sekali atau bisa dikatakan hampir tidak ada pemimpin yang sungguh-sungguh menerapkan kepemimpinan dari hati, yaitu kepemimpinan yang melayani. Ya, ini sering kita jumpai ya teman-teman ya, ketika lagi biasalah ya, mau pemilu gitu kan. Ya, mereka rame-rame pada ngiklanin dirinya sendiri. Pas sudah menjabat ya, beda lagi kenyataannya gitu kan. Makanya jangan gampang terpengaruh lah
sama yang seperti itu. Kita lihat lagi ya, background-nya dia orang seperti apa, bagaimana, ya. Ini bisa kita terapkan dalam segala situasi. Karakter kepemimpinan, hati yang melayani. Kepemimpinan yang melayani dimulai dari dalam diri kita. Menuntut suatu transformasi dari dalam hati dan perubahan karakter. Kepemimpinan yang melayani dimulai dari dalam dan kemudian bergerak keluar untuk melayani mereka yang dipimpinnya. Disinilah pentingnya karakter dan integritas seorang pemimpin untuk menjadi pemimpin yang diterima oleh rakyat yang dipimpinnya. Kembali kita saksikan betapa banyak pemimpin yang mengaku wakil rakyat ataupun pejabat publik itu tidak memiliki integritas sama sekali. Karena apa yang diucapkan dan dijanjikan ketika kampanye dalam pemilu tidak sama dengan dilakukan ketika sudah duduk nyaman di kursinya. Ya, sama seperti yang saya katakan sebelumnya. Ya, teman-teman, pemaparan singkat kali ini cukup sampai di situ. Terima kasih. Teman-teman bisa baca lagi lanjutannya dan dipahami sendiri. Atau kalau ada yang nggak ngerti bisa diskusi sama saya. Teman-teman jangan lupa ya, setelah pertemuan ini kita akan ada UAS. Ya, teman-teman belajar lagi, baca-baca lagi tugas, kuis, dan materinya. Ya, terima kasih teman-teman waktunya.